Ada sebuah pola aneh dalam perjalanan hidup banyak orang. Sebuah pola yang jarang dibicarakan, tetapi diam-diam terjadi di balik banyak kisah kegagalan yang tampaknya tidak masuk akal. Bayangkan seseorang yang telah berjalan sangat jauh. Ia telah melewati malam-malam panjang, kegagalan berulang, dan keraguan yang hampir membuatnya berhenti. Namun, justru ketika keberhasilan terasa semakin dekat, sesuatu terjadi. Ia menyerah. Bukan di awal perjalanan, bukan di tengah perjuangan, tetapi tepat ketika garis keberhasilan hampir terlihat di depan matanya. Jika kamu memperhatikan banyak kisah hidup, kamu akan menemukan pola ini berulang-ulang. Banyak orang tidak gagal karena mereka tidak cukup mampu. Mereka gagal karena mereka berhenti terlalu cepat. Anehnya, seringkali mereka berhenti bukan ketika semuanya terasa mustahil, tetapi ketika semuanya hampir berhasil. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuat seseorang mundur justru ketika pintu kesuksesan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Banyak orang mengira ini hanya masalah keberuntungan, timing, atau nasib. Tetapi, jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih halus sedang bekerja di dalam diri manusia. Sesuatu yang tidak selalu disadari. Sebuah mekanisme batin yang membuat seseorang tanpa sadar menarik dirinya menjauh dari keberhasilan yang sebenarnya sudah sangat dekat. Inilah salah satu rahasia perjalanan hidup yang jarang dijelaskan secara jujur. Terkadang, rintangan terbesar menuju kesuksesan bukanlah dunia di luar kita, tetapi sesuatu yang diam-diam terjadi di dalam diri kita sendiri. Dalam video ini, kita akan membuka sebuah pertanyaan yang telah lama mengganggu banyak pemikir, filsuf, dan guru kehidupan. Mengapa begitu banyak orang gagal tepat ketika mereka sebenarnya hampir berhasil? Fenomena ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sejak lama, para pemikir, filsuf, dan pengamat kehidupan telah menyadari bahwa manusia sering berhenti tepat sebelum keberhasilan benar-benar tercapai. Dalam dunia filsafat Yunani kuno, kisah tentang perjuangan manusia sering digambarkan sebagai perjalanan panjang mendaki gunung yang tinggi. Banyak orang memulai pendakian dengan semangat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mencapai puncak. Yang menarik, banyak pendaki tidak berhenti karena gunungnya terlalu tinggi. Mereka berhenti ketika puncak sudah mulai terlihat. Dalam tradisi Timur, gagasan serupa muncul dalam berbagai ajaran spiritual. Para guru sering mengatakan bahwa ujian terbesar seseorang sering muncul bukan di awal perjalanan, tetapi justru di saat seseorang hampir mencapai tujuannya. Dalam Zen, ada sebuah peringatan yang sering diulang oleh para guru. Jangan berhenti ketika cahaya mulai terlihat. Maksudnya sederhana namun dalam. Ketika seseorang mulai melihat hasil dari perjuangannya, ego seringkali mulai berbicara lebih keras daripada kebijaksanaan. Dalam banyak kisah kehidupan tokoh sukses modern pun, pola ini terlihat jelas. Banyak penemu, pengusaha, dan pemimpin dunia hampir menyerah tepat sebelum terobosan besar mereka terjadi. Thomas Edison, misalnya, melakukan ribuan percobaan sebelum akhirnya menemukan lampu yang benar-benar berfungsi. Jika ia berhenti beberapa langkah lebih awal, dunia mungkin tidak pernah mengenalnya. Namun kisah seperti ini juga menyimpan pelajaran yang lebih halus. Banyak orang gagal bukan karena mereka kurang berusaha, tetapi karena mereka tidak memahami tahap paling menantang dari perjalanan menuju keberhasilan. Tahap ini sering disebut sebagai ambang perubahan, sebuah titik di mana usaha yang telah lama dilakukan hampir menghasilkan sesuatu yang baru. Di titik ini, tekanan psikologis sering meningkat. Keraguan muncul kembali.
pikiran mulai mempertanyakan apakah semua usaha yang telah dilakukan benar-benar akan berhasil. Dan seringkali, tepat di titik inilah seseorang mengambil keputusan yang menentukan apakah ia akan melangkah satu langkah lagi atau justru berbalik arah tanpa menyadari bahwa keberhasilan sebenarnya hanya berjarak sedikit dari tempat ia berdiri. Untuk memahami mengapa banyak orang gagal tepat sebelum sukses, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam mekanisme pikiran manusia. Karena seringkali, hambatan terbesar bukanlah situasi di luar diri kita, melainkan sesuatu yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Ketika seseorang memulai sebuah perjalanan besar, membangun bisnis, mengejar mimpi, atau menciptakan sesuatu yang berarti, semangat awal biasanya sangat kuat. Harapan masih besar, energi masih penuh, dan bayangan masa depan terasa sangat jelas. Namun seiring waktu, perjalanan itu mulai berubah. Tantangan muncul, kegagalan kecil mulai terjadi, dan kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Pada tahap ini, banyak orang masih mampu bertahan. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan terus melangkah meskipun tidak selalu mudah. Tetapi ketika seseorang sudah berjalan cukup lama, sesuatu yang lebih halus mulai muncul, kelelahan mental. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi lelah secara psikologis. Pikiran mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar akan berhasil? Semakin dekat seseorang dengan keberhasilan, seringkali tekanan justru semakin besar. Ekspektasi meningkat, risiko terasa lebih nyata, dan kegagalan terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Inilah paradoks yang jarang disadari. Semakin dekat seseorang dengan keberhasilan, semakin besar pula ketakutan yang muncul di dalam dirinya. Ketakutan ini sering tidak terlihat secara jelas. Ia tidak selalu muncul sebagai rasa takut yang terang-terangan. Kadang ia muncul sebagai keraguan kecil, sebagai keinginan untuk menunda, atau sebagai godaan untuk mengambil jalan yang lebih mudah. Tanpa disadari, seseorang mulai memperlambat langkahnya. Ia berhenti mencoba dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya. Dan jika hal ini berlangsung cukup lama, ia mungkin mengambil keputusan yang tampak sederhana, namun sangat menentukan, berhenti. Tepat sebelum usahanya sebenarnya akan mulai membuahkan hasil. Ada sebuah gagasan yang mungkin terdengar aneh pada awalnya. Terkadang manusia tidak hanya takut gagal, terkadang manusia juga takut berhasil. Ketakutan ini jarang diakui secara terbuka. Karena dalam pikiran sadar, hampir semua orang percaya bahwa mereka menginginkan kesuksesan. Namun di lapisan yang lebih dalam dari pikiran manusia, kesuksesan membawa konsekuensi yang tidak selalu terasa nyaman. Ketika seseorang berhasil, hidupnya berubah. Tanggung jawab bertambah. Harapan dari orang lain meningkat. Dunia mulai memperhatikan setiap langkah yang ia ambil. Bagi sebagian orang, perubahan ini terasa menakutkan. Karena kesuksesan tidak hanya membawa kebebasan, ia juga membawa tekanan yang baru. Tanpa disadari, pikiran manusia sering mencoba melindungi dirinya dari perubahan besar ini. Ia menciptakan alasan-alasan yang terlihat rasional untuk mundur sedikit. Seseorang mungkin mulai menunda keputusan penting, atau tiba-tiba kehilangan motivasi yang sebelumnya begitu kuat. Kadang ia mulai meragukan rencana yang sebelumnya ia yakini sepenuhnya. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya berkata, mungkin ini bukan waktunya. Padahal seringkali itu bukanlah suara kebijaksanaan. Itu adalah suara ketakutan yang sedang mencoba menjaga zona nyaman yang sudah lama ia kenal. Inilah salah satu paradoks terbesar dalam perjalanan menuju kesuksesan. Semakin dekat seseorang dengan perubahan besar dalam hidupnya, semakin kuat pula dorongan untuk kembali ke keadaan lama yang terasa lebih aman.
Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang menghadapi momen paling penting dalam perjalanan mereka. Mereka mengira itu hanya masa sulit biasa, padahal dalam banyak kasus, titik itu sebenarnya adalah gerbang terakhir sebelum keberhasilan benar-benar muncul di dalam kehidupan mereka. Setelah memahami pola ini, pertanyaan yang paling penting menjadi sangat praktis. Bagaimana seseorang bisa bertahan ketika ia berada di titik paling kritis sebelum keberhasilan? Langkah pertama adalah menyadari bahwa fase ini sebenarnya normal. Hampir setiap perjalanan besar memiliki momen di mana semuanya terasa paling sulit tepat sebelum sesuatu berubah. Banyak orang salah menafsirkan momen ini sebagai tanda bahwa mereka berada di jalan yang salah. Padahal seringkali justru sebaliknya, mereka berada sangat dekat dengan hasil dari usaha yang telah mereka bangun selama ini. Kesadaran sederhana ini bisa mengubah cara seseorang melihat rintangan. Alih-alih melihatnya sebagai tanda untuk berhenti, ia mulai melihatnya sebagai bagian alami dari proses. Latihan berikutnya adalah memperpendek jarak pandang. Ketika perjalanan terasa terlalu berat, jangan fokus pada seluruh gunung yang harus didaki. Fokuslah pada satu langkah berikutnya saja. Satu percobaan lagi, satu hari lagi, satu usaha kecil lagi. Banyak keberhasilan besar dalam sejarah sebenarnya lahir dari keputusan yang sangat sederhana. Seseorang memilih untuk mencoba sekali lagi ketika hampir semua orang lain sudah berhenti. Cara lain yang sangat membantu adalah membangun kebiasaan kecil yang menjaga momentum. Ketika motivasi naik turun, kebiasaan menjadi jangkar yang menjaga kita tetap bergerak. Misalnya, menetapkan waktu tertentu setiap hari untuk terus bekerja pada tujuan yang sama, bahkan ketika semangat tidak terasa sebesar sebelumnya. Hal kecil seperti ini sering terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Ia menjaga seseorang tetap berada di jalur sampai usaha yang telah lama dilakukan akhirnya mulai menghasilkan sesuatu yang nyata. Pada akhirnya, keberhasilan jarang datang dari satu momen heroik yang dramatis. Ia lebih sering muncul dari ketekunan yang tenang, dari keputusan kecil untuk tidak berhenti ketika perjalanan terasa paling berat. Kita telah sampai di ujung perenungan ini. Dan mungkin sekarang kamu mulai melihat sesuatu yang sebelumnya terasa samar. Bahwa banyak kegagalan dalam hidup sebenarnya bukan terjadi karena seseorang tidak mampu. Seringkali kegagalan terjadi karena seseorang berhenti terlalu cepat. Tepat sebelum usaha yang telah ia bangun selama ini mulai membuahkan hasil. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, ada satu titik yang hampir selalu muncul. Sebuah titik di mana keraguan terasa lebih kuat daripada harapan. Di titik itu, dunia mungkin terlihat tidak berubah. Hasil yang diharapkan belum juga muncul. Dan semua usaha yang telah dilakukan terasa seperti berjalan di tempat. Namun justru di sanalah banyak perjalanan besar diuji. Karena seringkali keberhasilan tidak muncul secara perlahan seperti yang kita bayangkan. Ia muncul setelah seseorang bertahan cukup lama, melewati masa di mana hampir semua orang lain sudah menyerah. Banyak kisah sukses yang kita dengar hari ini sebenarnya hanya menceritakan puncaknya. Yang jarang terlihat adalah berapa kali seseorang hampir berhenti sebelum akhirnya ia melangkah satu langkah lagi. Dan mungkin disinilah rahasia yang paling sederhana, sekaligus paling sulit. Kesuksesan seringkali hanya berjarak satu langkah lagi dari tempat seseorang memutuskan untuk berhenti. Jadi sebelum kita berpisah di video ini, cobalah tanyakan satu pertanyaan yang jujur kepada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar gagal? Atau kamu hanya berhenti terlalu cepat? Jika perenungan ini membuka sesuatu dalam dirimu, tuliskan di kolom komentar. Aku memilih melangkah satu langkah lagi. Karena seringkali, satu langkah kecil yang diambil hari ini bisa menjadi perbedaan antara cerita yang berhenti dan cerita yang akhirnya berhasil. Sampai jumpa di perenungan berikutnya.
Saya Guru Arta. Salam sadar, salam damai.